Testing, testing. Testing. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menonton di sini ada 4 orang. Kita masih lagi menanti untuk lebih ramai viewer. Sementara itu kita menunggu Ibu Purwati juga untuk bersama kita. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita bersiaran hari ini bersama Iman Jepun dalam topik melahirkan anak berjiwa merdeka di bumi Sakura. Terdahulu saya ingin sebelum saya menjemput moderator dan panel kita khas Ibu Purwati pada malam ini, saya ingin memperkenalkan tentang Iman Jepun yang satu badan yang mengendalikan kerja-kerja kebajikan dan kami cuba untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti yang boleh menyatukan rakyat Malaysia di Jepun, dan kami sangat mengalu-alukan sebarang idea, sebarang komen daripada seluruh warga Malaysia di Jepun untuk bersama kami atau memberi cadangan bersama-sama bekerjasama untuk melakukan apa-apa aktiviti, dan kita bersama-sama untuk menjadi sistem sokongan lah, sebab kita di Jepun ini kita mahukan rakyat Malaysia bersatukan. Dan kali untuk Merdeka kali ini Iman Jepun mengadakan beberapa, selain daripada talk malam ni, kami juga akan mengadakan beberapa aktiviti yang akan diwawarkan dalam masa terdekat. Seperti ada beberapa talk, nanti kita akan bincang lagi pasal mengenai aktiviti-aktiviti pada bulan ni, termasuk juga aktiviti kanak-kanak, aktiviti wanita, aktiviti dewasa dan sebagainya. Okay, seterusnya tanpa membuang masa, saya menjemput kita punya moderator yang sudah siap pada malam ni, Puan Halilah dan juga Ibu Purwati dan 2 anaknya iaitu Taqwa dan juga Musa, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Saya serahkan stage pada Puan Halilah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih okey seperti yang telah diberitahu oleh Puan Profesor Sena tadi. InsyaAllah ini adalah edisi pertama sebenarnya. Ibu, kita buat sesi kali ini sempena bulan kemerdekaan Malaysia ke-63 sebenarnya.
hashtag dia patriotism without borders. So jadi Ibu dan Musa dan Tukar tetamu pertama lah istimewa untuk kami hari ini sebenarnya. Jadi terima kasih atas sudi bersama-sama kami malam ini, insyaAllah. Jadi Ini Musa Takwa kata dia ngomong apa? Syukurkan. Oh, so di sini untuk pengetahuan penonton sebenarnya malam ini Sasugani Without Borders sebab kita akan ada bahasa Melayunya, Indonesianya dan juga Nihongo. Tapi Musa kun Takwa kun Indonesia go dekinai. Daripada Nihongoしかないね。頑張ります。頑張ります。英語でもいいですよ。英語とか。はい。私どっちでもダメかな。頑張ります。OK。じゃあsasuku untuk yang pertama-tama kalinya kita naklah para penonton berkenalan dengan tetamu-tetamu kita pada malam ini. Jadi untuk Ibu Purwati kita nak minta untuk Ibu ceritakanlah sedikit tentang latar belakang Ibu, bagaimana Ibu datang ke Jepang, bagaimana Ibu boleh bernikah dengan orang Jepang juga. Danどうぞ。OK。初めてのなんか紹介する。わかった。じゃあ自己紹介。はい。後でムサクとタクワクね。自己紹介ね。そうですね。はい。Assalamualaikum. Sakini Mamaね。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwati Kasmaja. Pertama kali saya datang ke Jepang tuh tahun 2000 karena diajak oleh Indonesian Konsulat yang tinggal di Osaka untuk mengaji anak-anak Indonesia yang tinggal di Jepang, terutama di daerah Osaka, Kobe dan sekitarnya. Jadi saya datang ke Jepang memang sebagai guru ngaji lah. Dan tidak ada niat untuk tinggal di Jepang sebetulnya. Dan tidak ada niat untuk menikah dengan orang Jepang. Jadi itulah kenapa saya datang ke Jepang. Alhamdulillah sebagai guru ngaji dari tahun 2000. Kemudian setelah 1,5 tahun karena tinggal di Kobe, selain saya mengajar di anak-anak Indonesia, ternyata di Jepang ini dulu tuh nggak ada guru ngaji. Ya lumayan jadi dikenal orang karena dari mulut ke mulut ada guru ngaji. Akhirnya saya diminta untuk ngaji di Masjid Kobe, mengajar anak-anaknya dari berbagai negara. Jadilah macam international school, Islamic International School, walaupun belum ada namanya apa gitu, tapi di Masjid Kobe. Alhamdulillah saya nggak bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Jepun karena memang diperuntukkan untuk ngajar orang Indonesia atau anak-anak Indonesia kan. Jadi dari Indonesia tidak ada persiapan mengenai bahasa. Jadi selama 6 bulan tuh saya belajar bahasa Inggris secara otodidak, belajar sendiri karena bagaimana ingin menyampaikan Islam kepada anak kalau nggak tahu bahasanya kan. Saya selalu minta kepada Allah agar saya dibantu untuk bisa memahami atau bisa mempelajari bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Ternyata kedua-duanya nggak gampang. Jadi saya memilih satu bahasa yang mudah saya pelajari, yaitu bahasa Inggris, sambil memohon kepada Allah kemudahan agar apa yang ingin saya sampaikan itu tiba-tiba kata-kata itu muncul biidznillah gitu. Pokoknya dalam waktu 6 bulan itu tanpa sadar bisa bahasa Inggris, tapi mungkin bahasa Inggrisnya nggak sesuai grammar kok, tapi nggak tahu lah. Sejauh itu belajar mengajar Al-Quran atau Islamic Studies berjalan dengan lancar, alhamdulillah. 1,5 tahun. Wah ini berapa menit? Disingkat aja ya, karena kisah saya sudah ada di film. Oh enggak. Betul. Saya tonton filmnya Ibu. Enggak, sudah ada di ada yang menulis cerita itu di, nggak tahu lah, kalau di Google gitu mungkin ada tulisan tentang saya, bagaimana saya ke Jepang. Tapi singkat cerita 1,5 tahun di Jepang, biidznillah bertemu suami di Masjid Kobe dalam
bertemu sekali ucapkan salam, kemudian dijawab salam, pertemuan ketiga kalinya di khitbah, dilamar. Dalam waktu 3 hari bertemu dan kemudian beliau melamar saya, dan saya nggak tahu jawabnya karena pokoknya singkat cerita itu hampir seluruh orang yang dekat Kobe itu mengenal Bang Salman, saya sendiri yang nggak kenal. Jadi kayak semacam Imam Masjid Kobe pun bilang, kamu harus terima dia, saya garantinya gitu. Terus keluarga saya yang ada di Jepang itu semacam keluarga yang membawa saya ke Jepang itu juga, kamu harus terima dia, saya garantinya. Semua orang berkata benda yang sama, saya harus terima dia gitu. Karena mereka menjadi garansi. Jadi selama mungkin 1 bulan saya sholat istikharah, karena sebetulnya saya nggak kenal kan, nggak tahu sama sekali. 3 kali ketemu kemudian dilamar. Alhamdulillah, Bismillah, dengan ucap Bismillah, ya udah saya mau dijadikan istrinya dengan tidak memahami bahasa Inggris sempurna ataupun bahasa Jepang. Akhirnya bahasa apa yang dipakai? Waktu itu saya cuma, ya Allah, kalau seandainya ini jodoh dari Allah, maka berilah rasa. However, kalau kamu baru kenal orang 3 hari, kemudian sebulan kemudian mau dinikahi, bagaimana rasa itu ada. Jadi saya berdoa kepada Allah agar diberikan rasa. Setiap hari itu, bukan setiap hari, saya tuh sholat tahajud, kemudian baca Quran, kemudian puasa Daud. Itu nggak berhenti puasa Daud itu berhenti. Karena saya mohon, ya Allah, kalau ini dari Engkau, berikan saya rasa. Alhamdulillah, suatu hari hati saya berdebar-debar. Ya udah, itu tanda dari Allah. Ya udah, saya terima, Bismillah gitu. Alhamdulillah. Jadi Ibu sudah 20 tahun kan menetap di... Iya, 20. Kurang 3 tahun, karena kan waktu itu 3 tahun itu Bang Salman kuliah di IAIUM kan. Dari tahun 2003 sampai 2006 tuh saya tinggal di Malaysia, di Gombak. Oh, I see. Okay. Hai. Terima kasih Ibu untuk pengenalannya. Jadi, hai. Jasugi wa Musa-kun tomo. Ini di depannya, tahu tak? Di depannya tuh Abang Soleh goda-godain. Jangan gitu, Soleh. Soleh sini. Kenalin dong, sini. Sini. Yang sakini Musa. Dari takwa Gakko. Kihon nani go tsukau toka. Hai, onegai shimasu. Takwa. Kikoete masu ka? Sisumon. Kikoemasu. 聞こえます。聞こえますか？さっきの質問聞こえますか？大丈夫？ごめんなさい。聞こえます。もう一回質問してください。もう一回質問お願いします。わかりました。じゃあ質問ね、ムサ君とタコ君に今は何歳で基本的に何を使いますか？でそして基本と何ですか？基本的に何を使いますか？はい。はい。僕は12歳で、ムーサ君はムーサ後で僕は12歳で、普段は日本語とか使いますね。家ではそうですね、日本語を混ぜながら英語を使うみたいな、英語と日本語が混ざってる感じですね。インドネシア語はインドネシア語もわかりますか？インドネシア語はちょっとだけ。なるほどね。愛する語は？愛する語bahasa cinta。OK。はい。はい。じゃあ、ムサ君。ムサ君は？今16歳で基本的に日本語を使っています。まあ、英語はたまに、向こうに見てからな。顔出して。基本的にその英語は、ママと
食べるときに買ったりします。なるほど。はい、それか。ムサ君は今、小学生6？ちょっと待って、計算、今、16歳。ごめんなさい。ムサ君は今高校生なんね。はい、高1です、高1です。高1で、はい。タクワ君は中1中です。 1です。中1です。はい。なるほどね。今のね、それか、みやそれ。じゃあ、紹介するだけ。はい、こっちからね、こっちから。ちょっと待って。なんでいやー、wait。顔だけ。Sosial distanceじゃない。Hai. Assalamualaikum. Abang Soleh hitam. Macam dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. それ君は何歳？今。それ17歳です。あ、そうか。高校3年生です。高校3年生か。 Aduh. Aku jadi paling kurus. けどつけてるね。なんか野球とかしてますか？あ、そうですね陸上やってます。陸上あ、陸上すごい。あ、そうかそうか。なるほどね。Gold medal 取ってます。そうですか。おめでとうございます。毎日sunburn hitam kena arang. 今の時期ね。じゃあ、早速次の質問いきますね。はい。ありがとうございます。みんな。はい。 Untuk ibu, jadi soalannya, okay. Sebelum itu ibu saya harus translatekan untuk orang yang tidak bisa berbahasa Nihongo. Jadi untuk Musa tadi umurnya 16 tahun, sekarang di sekolah menengah, kalau kita tingkatan 4. Kalau Takwa sekarang umur 12 tahun, kalau kita sekolah rendah. Darjahnya. Jadi mereka basic, jadi Musa dan Takwa tu basically menggunakan bahasa Jepun, tapi boleh faham sikit-sikit bahasa Indonesia. Kadang-kadang campur rojak dengan Macam okay. nasi campur. Nasi campur. Okey, untuk ibu soalan. Jadi ibu sebagai orang yang tidak tahu bahasa Nihongo langsung, gambar untuk bahasa Nihongo dengan situasi semuanya Nihongo. Jadi untuk ibu, apa sebenarnya cabaran terbesar bagi ibu dalam mendidik anak-anak di Jepang berbanding di Indonesia? Pertama, buat saya pribadi masalah bahasa karena saya sempat kayak macam frustasi sendiri karena saya memang nggak bisa bahasa Jepang dan suami itu tidak juga menganjurkan saya belajar Jepang gitu. Jadi dia bilang solusinya adalah ketika tugas saya itu ketika anak-anak masih umur 0 sampai dengan 6 tahun. Itu tugas ibu, yaitu menggunakan bahasa ibu. Jadi bahasa Indonesia juga saya bacakan buku-buku, bahasa Quran juga membaca Al-Quran atau mengenalkan huruf hijaiyah dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena bahasa Jepang sama sekali aku nggak bisa. Nah, ternyata nggak semudah itu, tapi suami bilang insya Allah anak-anak itu mudah menyerap apa yang ibu sampaikan. Nanti suatu saat bila dia sudah mulai bicara, anak-anak itu akan paham dengan sendirinya, bilangnya begitu. Jadi kamu percaya diri, ajarkan sesuai apa yang ada di hati kamu itu. Jadi mengenalkan Al-Quran, mengenalkan siapa Allah, cerita tentang Rasulullah, itu dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kemudian plus bahasa Inggris karena suami itu membelikan buku-buku cerita dalam bahasa Inggris. Jadi saya tuh selalu membacakan buku buat Takwa dalam bahasa Inggris karena saya nggak bisa bacakan buku dalam bahasa Jepang. Gitu. Nah, yang kedua, cabaran yang lain adalah kalau dibanding di Indonesia, itu kalau di Indonesia kan semua facility ada, kemudian lingkungan mendukung, environment-nya mendukung. Nah, tapi ada konflik di situ. Misalnya perintah Allah adalah misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tapi ada juga
Misalnya la ikroha fiddin. Jadi mana nih yang duluan? Kalau aku orang Indonesia pasti ingin mendahulukan seperti seperti cara Indonesia gitu kan, menanamkan anak sejak dini itu yang betul-betul gitu. Tetapi karena dalam agama itu tidak ada paksaan, akhirnya kita bagaimana mengcombine dari cabaran tadi menjadi satu hal yang memungkinkan bisa diterima oleh anak-anak. Jadi pertama kendalanya masalah bahasa, karena saya nggak ngerti bahasa, solusinya adalah pakailah bahasa ibu. Jadi sambil memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana Allah menolong saya ketika saya ingin menyampaikan berdakwah kepada anak-anak, saya nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Bagaimana? Jadi saya mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan apa yang ingin saya sampaikan tuh keluar melalui bahasa Inggris, karena kan kebanyakan international student. Jadi begitu juga terhadap anak saya, memohon kepada Allah semoga apapun yang saya sampaikan dengan bahasa apapun yang saya sampaikan membuat anak-anak tuh paham. Caranya gimana? Taunya bagaimana anak tuh paham? Karena anak-anak tuh ada perubahan attitude atau akhlak. Jadi ternyata apa yang saya sampaikan ketika dia besar begini terlihat gitu hasilnya. Tapi pada saat anak kecil, anak saya tuh bukan juga contoh yang baik buat mereka tuh anak-anak Jepang pada umumnya, tapi dengan keyakinan saya kepada Allah agar Allah menolong saya, kemudian juga saya dan Bang Salman mungkin seperti teman-teman ketahui bagaimana kesungguhan saya menjadi contoh buat anak-anak sih sebenarnya. Itulah jadi tantangan dan ujian ketika apa bedanya di Jepang atau di Indonesia seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin lebih mudah, dan aku kepengen anak itu dikirim ke Indonesia, tetapi kata Bang Salman anak itu tanggung jawab orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya yang harus banyak belajar dulu, kemudian menjadi contoh kebaikan buat anak-anak. Ya selebihnya mereka tuh suatu saat bisa memahami dan ikut meyakini apa yang saya yakini gitu. Sekarang ini kan masih ada kemungkinan dia belok, kemungkinan dia lurus gitu. Gitu. Jadi masih terus berlangsung, jadi belum selesai. Cabaran itu belum selesai. Hai. Terima kasih Ibu. Saya cukup tertarik dengan perkataan mengkombinkan antara dari, kalau saya rephrase ke ialah memanusiakan, pada masa yang sama mengislamkan, yang jadi saya cukup menarik. Jadi タコワ君とムサ君に質問があるんですけど、さっきもお母さんなんかイスラムについていろいろ話したいけど、でもやっぱり言語のこともあるし、そこがチャレンジになったんですけど、でもムサ君とタコワ君にとってはムスリムということは友達学校でも友達に伝えますか？でそこなんかムスリム自分がムスリムでなんか友達なんか反応とかどうですか？Saya tanya Ibu bagaimana hanunya kawan-kawan mereka. Musa, Saki Busa. Saki Busa, どうぞ。まあ。向こうに見て。大丈夫です、Ibu。大丈夫です。中学の頃は、自分からそのみんなの前で自分がムスリムだっていうことを言ったときにまずみんなの反応がまずムスリムって何っていうことから始まって、まずムスリムイスラム教を知らない人が多くて、それでその自分がムスリムだって言ってもあまりなんていうんだろう、ムスリムなんだっていう言ってくれる人はあんまりいなかった。だからなんかハテナの状態だったね。中学の頃。そっか。中学の時だ。中学の中1の時。じゃあ今は特に今高1になってそれで俺の学校ってその中学と高校が一緒で中学の頃に自分がそのムスリムだって言った人には
ちゃんとその自分がムスリムだってことは分かってくれてるんだけど、その他の人も知らない人が多くいるから、まあ、その人たちと、まあ、今ちょっとコロナの関係であんまりその関わりとかあんまりできてないんだけど、まあ一応その自分がムスリムであることは言ってはいる。一応理解はしてくれてる。なるほどね。小学校の時は小学校の時はもう何も言ってない。何も言ってない。何も言ってない。例えば、まあ、豚が食べられないこととか、あと、まあ、お祈り、ソラとは。ソラとも。断あと、食は。断食のことも、小学校の頃は言ってたけど、まあ、みんなに自分がムスリムだっていうことは言ったりはしてなかったね。ムシャにとってはムスリムだからこそなんか大変なこととかありますか？大変。いや、全く。全く。ない。別に違和感とかないんですね。ということまあ、なんていうのかな。僕の性格上、僕、結構おとなしいんですよ。なるほどね。いやー、おとなしいんで、あまり周りになんかめっちゃわーとかなんか騒いでるとか、なんかそういう楽しいことしたりとかあんまするのは好きじゃないっていうか、あまり苦手なんですよね、やっぱ。そうですか。なるほど、ね。だからもともと自分の性格上あまり人と関わるようなことはあまりしなくて、だからそれがゆえにムスリムなのであんまり。Aku nggak ngerti bahasa Jepang padahal. Ibu dia bilang別にdia itu tidak peduli pasal apa yang orang pikir. Dia oke aja walaupun mereka pikir apa-apa tentang dia. Jadi別にwalaupun dia Muslim dia tidak rasa apa-apa yang mungkin rasisme atau dia tidak rasa itu. Dia sangat biasa-biasa aja. Oke, jadi takwa kuado. Ulangi pertanyaannya, ulangi kata takwa. Oke, ulangi pertanyaannya. Hi guys, you want to speak in English? いや、いいです。Okay. Hi, takwa. No, do you know the question? ちょっと待って、大丈夫？リピートイスラムのみんなの非難反応ですね。Pandai pada. Terus. さっきママから聞いたんですけど。はい、terus. 僕が今中学1年生で小学校の頃そうですね。全然普通でしたね。なんかみんなとの関係とかはそんなこれがあれなんだよみたいなイスラム教のことを言うんだけど、みんなはそれ理解してそうなんだみたいな感じ。断食するときはタクは死んでないのと言った？それ言った絶対にね絶対に死ぬんだけど違う？絶対にね1回は言われるんで、そういう質問、それ本当に大丈夫なのみたいな、ちゃんと効果あるとか、なんかそれなんかきつくないのみたいな、そういうこと言われるのよ。よく断食とかで言われて、自分は全然大丈夫だよって。本当か？1日目慣れればあと大丈夫だからみたいなこと言って大丈夫なんですけどね。で、あとはそうですね、その学校とかで親友とか友達とかがいっぱい作れたりできたんで、全然問題はないですね。はい。アルハムリラ。そうですね。最近入ってからはやっぱりまだ自分たちのなんていうんですかね、なんていうんですかね、身内のこと。身内。いや、udah ganti dia tahu. 身内のまだ11入ったばっかりとか結構もう経つので、結構みんなと会ってから2ヶ月ぐらい経つのかな。2ヶ月ぐらい経って2ヶ月ぐらい経ってですけど、結構みんなとも喋れてるから、あとはなんていうんですかね、友達っぽい存在もできたので、結構いいと思います。はい。なるほどね。これからですね。これから頑張ってください。はい。そうか。でもすごいね。やっぱり自分からムスリムだということを話す
話したということですか？そういうこと。最初から。あ、いや、最初からみんなが質問するんですよ。ああ、でみんな質問する。はい。みんなが自分からは言わないんですけど、みんなから質問してきて、なんか、これがどうなのみたいなこと言ったら、自分はちゃんとそれ全部説明します。ああ、Wow, なるほどね。 mashallah. で Not も like, hi guys, I'm a Muslim. Not like that. Not No. like that. Ah, okay. I'm not Sorry, India. Mama. I'm not Indonesian. Not Indonesia. Okay. InsyaAllah. I'm not Indonesian. Jadi Ibu, setelah mendengar jawapan-jawapan daripada Musang itu, jadi saya berfikir mungkin Ibu boleh kongsikan tips Ibu bagaimana menerapkan nilai-nilai Islami dalam rumah. Macam mana Ibu create the environment Islam dalam rumah Ibu sendiri? Seperti mungkin dari tujuan pernikahan, benar-benar berawal dari tujuan pernikahan itu sendiri kan. Pasti saya berdoa kepada Allah semoga sebagai seorang perempuan tuh saya ingin memberikan warisan terbaik buat umat. Jadi dari awal kita menikah itu juga karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat misalnya lebih detail kecuali agamanya. Jadi ketika suami milih saya juga karena agamanya, saya milih dia juga karena agamanya. Karena sekali lagi suami saya menikahi saya tuh sudah muslim gitu ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, meskipun saya muslim sejak lahir, saya banyak belajar dari muslim yang dilahirkan kembali. Maksudnya. Jadi maka kita berdua punya tujuan yang sama, bagaimana menjadi contoh kebaikan buat anak-anak sendiri. Jadi semua bahkan sekolah yang dipilih oleh suami ketika kuliah di Malaysia itu berawal ketika begitu menikah langsung hamil, kemudian tiba-tiba baru kenalan, nikah langsung hamil, 9 bulan kemudian langsung gendong bayi gitu kan. Saya pun 9 bulan belum kenal dia gitu. Secara ini ya, secara intens itu masih belajar bahasanya, masih belajar macam-macam, belum kenal, dan itu tidak menjadi masalah bagi kita berdua tuh. Jadi Masya Allah, karena tujuan awal tuh kita diciptakan itu untuk menyembah Allah saja. Kemudian sebagai wanita untuk berbakti kepada suami. Nah, berbakti kepada suami itu caranya gimana? Ya, turuti keinginan suami selagi itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi sebenarnya mudah saja kan? Saya setiap hari taat kepada Allah, sholat, puasa, pokoknya mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang muslimah, kemudian taat kepada suami. Jadi tidak ada konflik sama sekali, karena perbedaannya apa? Kan paling saya nggak ngerti bahasanya, tapi kan bahasa keseharian itu perintah, minta tolong itu kan saya bisa paham gitu. Jadi masak, cuci, terus ngurus anak itu kayaknya seluruh dunia setiap perempuan tuh bisa melakukannya kan. Nah ketika anak lahir baru kita bingung, mulai ada sedikit konflik bagaimana mendidik anak ini. Selalu tarik-menarik antara pendapat saya dan pendapat dia. Pokoknya setelah punya anak, kita jadi punya dua pendapat. Saya maunya yang ala Indonesia, dia maunya ya mungkin cara Jepang gitu ya. Dalam arti belajar gitu. Dalam arti secara umum belajarnya, secara umum saya maunya belajarnya itu hanya Islam saja. Akhirnya itulah yang mendorong suami saya membutuhkan ilmu tentang mendidik anak dalam pandangan Islam. Akhirnya kita setuju, kita tidak ikut budaya Indonesia atau Jepang, tetapi kita mengikuti cara Rasulullah mendidik anak. Nah, bagaimana caranya? Berarti orang tuanya belajar dulu. Nah, mulailah tuh dari anak sudah lahir, Bang Salman kuliah di IIUM, di Universitas Antarbangsa, mengambil jurusan Islamic Education. Nah, di situ kita sama-sama belajar pada saat anak baru lahir kan. Jadi anak pertama tuh betul-betul bagaimana saya melatih meluruskan niat menjadi contoh buat anak aku. Jadi akunya lebih banyak baca Quran, lebih banyak mengajar Quran juga,
lebih banyak memohon kepada Allah. Kemudian belajar belum selesai, anak kedua lahir. Jadi Musa ini lahir di Malaysia. Dah juga. Jadi Musa ini mana Musa? Halo Musa. Musa tuh lahir di KL, Masya Allah. Ya, umareta masuk ke KL Hospital. Nah itu, jadi itulah kemudian kita setuju antara suami dan istri setuju dulu apa yang harus kita terapkan dahulu. Ternyata yang kita setuju adalah bagaimana anak itu memiliki akidah yang benar dulu. Jadi yang ditanamkan adalah akidah yang benar. Apa langsung masuk semuanya akidah atau apa? Enggak. Jadi pertama kita memberikan contoh, misalnya dari mengenalkan nama-nama Allah, kemudian Allah itu ada, sebelum makan baca Bismillah, sehingga anak itu melihat ibunya seorang Muslim itu dengan setiap hari mereka melihat. Jadi ketika saya suka sholat, suami baca Quran, anak-anak tuh lihat dari bayi tuh melihat kan diajarkannya doa-doa, kemudian dibacakannya Al-Quran. Nah dari situ tuh anak sering mendengar, terus kisah-kisah dalam Al-Quran dibacakannya dengan bahasa saya tadi, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah kemudian setelah lulus, nggak sampai lulus, Bang Salman kembali ke Jepang karena banyak pertimbangan gitu. Kata Bang Salman, kalau saya lulus S3 di Malaysia seolah-olah saya tuh selesai belajar, karena selesai S3 ya sudah, mau belajar apa lagi. Tapi belajar tentang Islam itu dia nggak pernah puas gitu. Jadi tidak diselesaikan itu, padahal sudah selesai semua ininya pelajarannya, tapi tidak sampai dengan mendapatkan graduation. Kembali ke Jepang. Nah di situ mulai cabaran baru, anak mulai besar. Terus kita harus, makanya suami istri itu harus setuju dulu, nggak boleh beda pendapat. Selalu kita kembali kepada bagaimana Islam memandang pendidikan Islam, pengajaran dalam Islam itu seperti apa. Jadi karena saya orang Indonesia, tapi tinggalnya di Jepang, maka satu, aku harus setuju anak-anak itu harus mengenal budaya Jepang dulu, karena suatu saat dia walau bagaimanapun penduduk Jepang asli gitu ya. Jadi dia harus tahu basic akhlaknya orang Jepang tuh seperti apa, budayanya tuh seperti apa. Maka sengaja kita masukkan anak ke dalam Hoikueng, jadi bukan Yocheng. Kalau Hoikueng itu kan selama 6 tahun itu mereka hanya belajar budaya doang, belajar budaya saja. Misalnya kayak duduk yang betul, aisatsu, bilang terima kasih, taruh kasut pada tempatnya. Hanya begitu ya rutin setiap hari. Sampai menjadikan kepribadian anak itu misalnya terbiasa membuang sampah di tempatnya, terbiasa on time. Kayak itu kan harus diawali dari kecil. Jadi meskipun secara akidah mungkin dia melihat ayah ibunya bahwa dia memang beda keyakinannya dengan teman-teman yang lain. Contohnya ketika di dalam di Hoikueng itu ada acara Matsuri, ada acara kalau Kristen itu apa? Christmas. Di rumah itu sudah dikasih masukan, hari ini akan ada acara Matsuri atau Christmas. Nah, mereka itu adalah punya keyakinan seperti ini gitu. Jadi hari ini lebih baik kamu nggak usah masuk gitu. Jadi aku nggak sengaja bilang ke senseinya bahwa hari itu anak itu nggak masuk, sehingga saya tidak ingin mereka tuh punya memori merayakan itu loh Christmas. Karena nanti dia jadi bingung kan. Tapi begitu sudah sudah umur 5 tahun, dia sudah mulai bahasanya ada kan, anak 5 tahun kan sudah mulai bicara. Itu bisa ada pertanyaan dan jawaban dari saya dan anak gitu kan. Ketika mereka paham dijelaskan, apakah kamu ingin lihat gitu. Nah,
saya biasanya kan di dalam Hoikeng tuh ada di mana orang tua boleh melihat satu hari itu kegiatan anak-anak kan. Maka saya akan membuat schedule pas hari raya Kristen itu saya ada. Jadi saya pun ke sekolahnya. Jadi Okay. jadi makanya pandai-pandainya kita mengatur waktu itu kan. Jadi membersamai mereka ketika ada perayaan hari Kristen sambil diterangkan. Karena kan anak sudah mulai tahu tuh. Jadi kita terangkan mereka tuh percaya gitu. Jadi ya jadi dia dari rumah tuh dia tahu bahwa oh itu kepercayaannya orang itu. Kenapa saya datang bahwa kita harus respect dengan apa yang mereka percayai, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan mempercayai dengan bahasa ibu lah, berarti saya bahasa Indonesia kan atau bahasa Inggris. Jadi saya tuh nggak pernah khawatir apakah anak itu ngerti apa enggak. Pokoknya saya ngomong aja sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga bahasa saya itu sampai ke hati anak-anak. Jadi mungkin yang sering saya lakukan adalah sholat sunnah. Kalau ingin ngajarin apa-apa ke anak tuh berdoa kepada Allah supaya Allah membantu saya supaya apa yang saya sampaikan tuh sampai ke hatinya gitu. Jadi itulah cara saya membuat anak-anak tuh pertama satu agar mereka tidak benci Islam. Itu dulu sudah bagus. Karena berarti kalau anak itu tidak membenci Islam, itu ada indikasi ruhnya itu ada keimanan. Karena ada teman-teman saya banyak ya yang ketika kecilnya ibunya kibisi banget, tapi hatinya anak itu membenci Islam dan ketika besar malah keluar dari Islam. Bahkan kejadian itu malah justru di Indonesia gitu. Sahabat aku sendiri ada 2 orang punya adik yang diuji sama Allah sampai seperti itu gitu. Jadi pelajaran bagi saya terutama, jadi bagaimana melihat psikologi anak, menerima bahwa Allah itu ada, kemudian dia tidak membenci Islam, terus tidak benci pergi ke masjid, karena saya juga melihat situasi dan kondisi, yang penting kita usaha mengajak, memberi contoh, sehingga mereka dengan rela hati belajar Al-Quran. Saya pun tidak pernah membandingkan anak saya dengan anaknya orang lain, karena setiap anak tuh pasti istimewa di mata orang tua masing-masing ya. Jadi saya selalu mengajak itu tidak berhenti. Jadi cerewetnya aku pasti sampai hari ini. Nanti boleh tanya deh bagaimana saya tuh kira-kira kayak gitulah. Jadi cara membuat mereka confidence being Muslim itu ya selalu bilang lah baik-baik gitu bahwa Allah itu ada. Pokoknya sambil misalnya mereka main game ya, tahu nggak gitu Allah tuh melihat kamu, kayak gitu-gitulah kayak kita. Tapi nadanya tuh jangan pakai marah, karena begitu marah, kalau kita marah itu nggak akan didengar. Dan kita tuh kayak hati saya tuh kayak puas melampiaskan kemarahan, bukan menyampaikan rasa sayang gitu. Jadi beda antara menyampaikan istilahnya dakwah kepada anak dengan minta pertolongan Allah supaya sampai ke hati dia, sama ketika saya kecewa karena anak itu nggak mau taat kepada Allah. Jadi beda cerita. Kalau aku kecewa, itu artinya nggak begitu gitu. Rasulullah SAW itu kan selalu aku dinasihati suami kan, kita harus melihat akhlaknya Rasulullah, bagaimana kebaikan Rasulullah SAW terhadap anak-anak gitu kan. Selalu kalau aku kan orang Indonesia, ketika mulai marah dengan anak, Bang Saman tuh selalu bilang kalau menyampaikan hal yang benar itu nggak pakai marah. Jadi selalu pakai nada do, harus pakai do gitu. Bukan si gitu. Pokoknya nadanya nada do. Kalau marah ya do. Jadi kayak Busa, kamu udah sholat belum? Aku udah sholat belum tadi? Belum sholat Isya. Tadi sebenarnya saya ditegur. Kenapa bikin acara pas waktu sholat berjamaah di masjid? Jadi aku bilang, aku minta maaf deh, aku gak kepikiran. Seharusnya jam 9 tuh mereka pergi bersama-sama ke masjid. Nah itu loh, jadi ayahnya tuh senantiasa
yaitu mungkin Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi saya sendiri dari awal sudah berjanji kepada Allah saya akan taat kepada suami selagi suami saya tidak melanggar perintah Allah atau mengajar hal-hal. Jadi harus satu di keluarga itu. Kalau pemimpin bilang begini, saya juga nurut. Tadi aku sudah minta maaf sih, seharusnya saya nggak ngeh kalau tadi waktu sholat isya berjamaah, karena selalu bikin peraturan misalnya kalau misalnya di sekolah nggak bisa sholat duhur karena mungkin bukatsu, iro-iro arun janai, itu pulang sekolah segera laksanakan sholat yang ditinggal tadi. Jadi kita tuh sampai memberikan kayak proses belajar tuh kayak gitu. Jadi nggak dimarahi gitu, karena aku nggak bisa membandingkan anak saya dengan anak orang lain. Jadi tapi diberitahu sebaiknya kalau itu cobalah kamu usahakan sholat di sekolah atau di taman atau di mana. Tapi kalau misalnya ditanya tadi sholat nggak di sekolah gitu misalnya, nggak. Jadi anaknya tuh berani jujur kalau misalnya nggak sholat, ya aku juga kan nggak marah. Ya dia berani nggak sholat tadi, ya udah sekarang sholat. Gitu, nadanya harus begitu terus. Karena waktu kecil aku marah ke Soleh, anak pertama tuh jadi sasaran eksperimen. Maaf ya Soleh. Jadi karena aku kan belum tahu ilmunya ya, jadi abang Soleh tuh matematik jelek. Aku suka, kenapa kamu nggak bisa, kenapa gitu, masih nada si gitu. Ternyata mungkin karena cara saya salah, jadi dia kayak belajar tuh jadi malas gitu, karena kayak dipaksa gitu. Akhirnya saya belajar dari itu, saya salah, saya minta maaf, kemudian saya memberikan peluang Soleh untuk menjadi diri sendiri. Pokoknya kita sembang lah, kayak aku bikin YouTube itu kan sama Musa, sama Takwa tuh suka gimana wah gitu. Gimana aku harus jadi ibu yang baik buat kamu? Coba kasih tahu maunya apa gitu. I want to sleep. Jam segini sleep. Oh, oke. Gomen. Saya kepanjangan, minta maaf. Kira-kira itu bisa dipahami nggak? Ya, terima kasih Ibu. Sangat menarik poin-poin yang Ibu ceritakan tadi. Jadi, saya ada TakwaとMusa子に質問があるんですけど、さっきもお母さんいろいろ教えたんですけど、なんか自信についても話したり、タクワ君とムサ君とでは自分はムスリムということは自信持ってますか？やっぱり自信持ってますか？自信持ってますか？bangunごめんね。そうだね。寝る時間だね。自信まず自信を持つ必要ある。ムサの性格かな。いやだってそのムスリムなんだからムスリムでしょって。だからそんな周り気にする必要ないでしょ。Suaranya kenceng dong. Tes. Dah. Musa itu nggak bisa teriak. Aduh. Ini saya ajarin suara keras. だからその自信とかそういうんじゃなくて、普通にその自分がもうムスリムだからね、もう普通にそれで生きていくっていうことも決めたわけだし、でしょ？だからもうなんかそういう自信とかそういうの関係ない。普通にもう俺はこれでもうムスリムで俺はムスリム。そう。Masya Allah, すごい。じゃあMusaはTakwaはTakwa。Takwaねむたい。僕はどっちでもいいです。どうでもいいです。Coba pertanyaan Saigo no apa sih Sumong untuk Takwa, coba Takwa ditanya dulu. Terakhir. 最後の質問ね。一番絶対お母さんからいっぱいアドバイスもらったんですね。その中から一番心に印象残るアドバイスとかありますか？ママからもらったアドバイス。はい。一番。友達、はい、どうぞ。いる。ママからはもらったことねえな。ママからもらったことないです。パパからもらったことあるから。はい。パパからでいいですか？はい、パパからで。ママあんまり喋んないんで。Suka. Sedihnya ya Allah. Oke lah. Baiklah Takwa, aku gak pernah ngasih nasihat ke kamu. Baiklah. Nasihatku gak didengar berarti. Papa gak imam de. Gimana?
Papa no advice wa? アドバイス。はい。やっぱりあれですね、そのけじめをつけること。けじめってわかります？だからその、なんていう、その、簡単に言えば約束を守ること。その時間を守ったり、そういう何々をその、この時間にこの時間をやるとか、この時間にこれをやめるみたいな、そういうのをちゃんと計画を持ってやるっていうものですね。それが、まあ、お父さんが言ってたわけですね。僕へのメッセージ。ママは一つしかいないんじゃないアドバイスは。何ですか？ママはもう空として言うだけ。Allah. Okey,続き. Jadi nasihat tuh cuma satu yang dia ingat, ya Allah. Satu doang? Gimana? Nasihat 一 mama 番 apa? 印象残るんだもんね。一番印象残るんだもんね。ママが言ってたことないんだけど。Nay, ya Allah. Tengoklah. Ibu mungkin selalu jadi dia dengar. ママだっていいこと言わないじゃん。ママまずずっと携帯いじってる。何も言わない。Mama banyak doa sama kamu, sayang. Mama doa, ya Allah. ママは、jadikan ママ anak-anak yang ママは日本語がわかんないから。 そうだだから意味できないですよ。パパは日本語で喋ってるから。多分ママは顔を見るとすごい癒されるじゃない。そうかなね。そうかなね。はい。Taposもう寝る時間？はい、OK。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。OK。Thank you, Tapa, おやすみなさい。 for your cooperation. Good boy. Ih, gendut. Udah sana. Terima kasih, Tapa. Jadi ibu kita ada saigo no shitsumon untuk ibu. Actually pukul 10 ya kita punya janji. Jadi saigo no shitsumon untuk ibu. Jadi untuk ibu apa motivasi utama ibu dalam mendidik anak-anak? Ya, tentu saja agar saya dan anak-anak semua atau kita semua ya bahagia di dunia dan di akhirat masuk surga. Itu tujuan bersama. Jadi dalam keluarga semua dari ayah, ibu, anak itu punya tujuan yang sama, bagaimana di dunia ini bahagia dan di akhirat bisa masuk surga. Karena tujuannya itu cuma satu itu, bagaimana supaya bisa masuk surga, maka segala jalan ditempuh, segala jalan diusahakan. Setengah hidup, bukan setengah mati ya. Nggak mau setengah mati. Masya Allah. Because our goal, how to enter Jannah, right? And then how to avoid nar. So that's why we have to together gambaru to give motivation each other, right? So including anak, ayah, mama, all need process ga suru desho. Dakara nggak bisa memaksakan orang lain, atau saya tidak bisa memaksakan anak, atau saya tidak bisa memaksakan suami, tetapi saya bisa memaksa diri sendiri supaya masuk surga. Jadi dipaksa bagaimana cara masuk surga. Terus Musa juga begitu, dia tidak bisa memaksakan ibunya atau adiknya, tapi dia bisa memaksakan diri. Kalau memaksakan diri itu nggak sakit hati, tetapi kalau saya paksa dia, if I force you to do something good, you will be like ya ni narusho, ya da desho. But I can force myself to perform salat, to make tahajud, to make fasting, because I didn't feel any hurt if I force myself to do good thing, isn't it? Okay. Jadi kayak gitu. Jadi motivasi kami sekeluarga selalu diingatkan untuk diri sendiri juga. Jadi kita tuh kayak semacam ada pertemuan kayak tarbiyah keluarga yang saya harus mendengar suami. Jadi meskipun dari usiaku lebih tua, pengalaman mungkin lebih banyak dari suami, tapi di hadapan anak-anak saya adalah yang mendengar kata suami.
Jadi nantinya supaya respect yang pertama adalah ke ayah dulu. Tapi ayahnya bilang ke anak-anak, kamu tuh harus respect pertama ke ibu dulu. Jadi anak itu jadi kayak bapak ibunya itu saling kayak kita cari muka, kayak saling menghargai, padahal di belakang kita debate ya. Kadang-kala kita ribut, tapi ya itu rahasia. Musa kan nggak ngerti bahasa Indonesia ya nggak? Iya, kayak gitu. So, jadi motivasi kami berdua adalah bagaimana bahagia di dunia. Bahagia di dunia artinya gini, karena kita masih hidup di dunia, gimana menciptakan kebahagiaan supaya kita bisa menikmati selagi kita masih hidup. Jadi kebahagiaan dengan kesenangan itu ternyata beda. Kalau kebahagiaan tuh hal-hal yang membuat kita tersenyum, kadang sangat sederhana. Melihat misalnya anak mau sholat dengan sendirinya itu aku bahagia. Tapi kesenangan itu misalnya bisa jadi ketika aku dikasih duit banyak sama suami, aku seneng karena bisa belanja. Tapi kesenangan itu terbatas kayak sebentar kan. Nah itu tuh aku harus ingat ini demi kesenangan saya atau kebahagiaan saya. Maka kalau demi kebahagiaan saya, kadang saya bisa sabar. Saya bisa sabar gitu karena ingat tujuan tadi yang ingin kita capai adalah masuk surga bersama-sama gitu. Itu sih semoga ya ditolong sama Allah lah, kan nggak bisa saya masuk surga karena ibadah saya, nggak bisa gitu, kecuali Allah yang memberi rahmat gitu. Jadi ya tetap harapan itu menciptakan suasana yang membuat hati anak itu sebenarnya merdeka. Artinya anak itu merdeka dari penghambaan terhadap sesama manusia ataupun benda. Itu hal yang paling utama. Jadi kamu tuh harus merdeka dari itu. Kamu harus merdeka dari mempercayai sesuatu yang tidak bisa memberikan janji yang pasti gitu. Nah itu yang sering disampaikan ayahnya dalam, sekali lagi ya, tadi saya bilang pendidikan seorang ibu tuh sampai dengan umur TK, tadika. Setelah SD, semua education tuh diambil semuanya oleh ayahnya. Jadi semua itu dihandle oleh ayahnya. Jadi anak itu dia nggak bingung mendengarkan nasihat ibu atau nasihat ayah, sebab ibu juga mendengarkan nasihat ayah. Kalau ayah tuh kalau bicara dalam bahasa Inggris kan, aku dengerin ayah bilang gitu. Jadi anak-anak lebih mendengar nasihat ayah karena untuk menghindari salah paham. Jadi lebih baik saya mengajarkan kayak tahfiz Quran. Ya nggak banyak dari bahasa saya. Kalau misalnya hafalan Quran kan nggak ditambahin, nggak boleh. Jadi itu aja, saya mengulang-ulang, kemudian ngajarin anak sholat. Bacaan sholat juga kan nggak usah ditambahin, malah nggak boleh kan. Bacaan sholat, kemudian mengingatkan waktu mengaji, kemudian ngajarin masak, makanya semua anak saya pandai masak. Terus ngajarin kerja-kerja rumah tangga. Musa, you put your own clothes yourself, right? Baju Musa kalau habis dicuci, kamu taruh sendiri kan? Ya kan? Misalnya itu aja. Jadi ya Allah, tugas aku tuh sedikit banget di rumah sebenarnya, sedih. Kayak fungsinya tuh sedikit banget. Karena semua diambil sama nih para lelaki di rumah ini. Jadi di rumah itu selalu digaungkan happy wife, happy life. Katanya gitu. Ibu jadi queen ya di rumah, senang lena. Dan Masya Allah. Jadi Musaもねもいね。jadi Musa 2つの質問があるんですけど、みんなからね。はい、みんなからちょっとFacebook で一人が質問があるんですけど、それはムスリムだってということは一度とか恥ずかしいって感じたことがありますか？もしありましたら、ありだったらその気持ちはどうして超えられますか？ないですか？さすが。ないです。だったら私の周りとかもね
Karena sebelum ini saya mengajar di Yuachen Ibu. Musa kun ka hoka no tomodachi ima tahen na koto o omoi kanjiru tomodachi toka nanika ikitai koto advice toka arimasu ka? Minasan ini. Diulang lagi, nggak paham pertanyaannya. Gomenasai, Nihongo ga hen kana ne. 同じムスリムの。そうそう、同じ虫の友達に何かアドバイスとかありますか？人と関わるときは、やっぱちゃんとその人と話して、で、その人の言ってることとか、あとやってることとか、そういうのをよく見て、友達は作った方がいいです。何でもかんでも簡単に友達を作ったらダメです。僕の視点からして。なるほどです。ちゃんと人は選ぶべきだと思います。ちゃんと自分で判断して。Apa? Jawabnya apa? Ibu, dia bilang kalau mau pilih teman itu harus dipilih dulu, harus dilihat dulu perangainya bagaimana, kelakuannya bagaimana, baru boleh jadi teman. Sungguh ini Ibu. Masya Allah. Jangan-jangan aku belajar sama Musa nih. Oke, Musaku絶対眠いから、Ibuもこれでsudah Q&A juga sudah habis. Jadi dari saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih. Arigatou gozaimashita kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Terima kasih. Banyak Ibu saya catat, jadi nota saya juga sudah jadi tunggang langgang ya. Tapi insyaAllah semoga hadirin semua yang memilih, semua yang berada bersama kita hari ini juga diharapkan dapat mengambil banyak-banyak mutiara daripada kata-kata Ibu dan juga daripada Musa dan juga Takwa. Dan insyaAllah kita semoga ada lagi kesempatan hari lain dan kita dengan itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu dan juga kepada Takwa Musaku. Arigatou gozaimashita. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah di hari yang lain. Minta maaf lahir dan batin, mohon maaf ya kalau saya juga Ibu minta maaf kalau ada kekurangan apa-apa, bahasa-bahasa yang kurang senang Nihongo kanya itu kak. Jadi dengan ini terima kasih Ibu, saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasminasai. Terima kasih. Bye bye. Yasminasai. Salam.